Assalamualaikum, sekarang saya akan mempraktekkan cara reviewer menyelesaikan tugas di jurnal versi OJS. Jadi pertama-tama silakan reviewer login dulu ke akunnya masing-masing. Kalau ada yang terkendala dengan login, silakan wapri ke kontak sip agrotech nggih. Nah, sekarang saya sudah masuk ke akun salah satu reviewer. Kemudian klik My Journal. Nah, di sini akan muncul akun-akun Bapak atau Ibu yang ada di web kampus Umat. Jadi kalau untuk reviewer yang ini dia punya dua akun di web kampus Umat, di jurnal JAV dan jurnal Agrotech. Kalau jurnal JAV hanya sebagai reviewer, kalau di Agrotech dia sebagai author dan reviewer. Nah, karena ini jurnal Agrotech berarti nyari tugasnya jurnal Agrotech ya. Jadi ini sebagai reviewer dia ada satu artikel yang aktif atau sudah ditugaskan oleh editor. Jadi angka ini menunjukkan jumlah artikel yang ditugaskan oleh editor kepada reviewer. Kita klik yang aktif ini. Oke. Ini artikel yang akan direview. Ini abstraknya, judul dan seterusnya. Nah, sekarang sebelum kita mereview artikel dari author, kita harus menyelesaikan semua langkah harus menyelesaikan langkah pertama dulu, yaitu memberikan respon terhadap permintaan editor. Kalau review bersedia untuk mereview, maka klik will do the review. Setelah itu diklik send. Oke. Tahap pertama dari tiga tahapan yang harus dilakukan reviewer setelah selesai. Sekarang kita ke tahap kedua, yaitu mengecek, kita download dulu artikel dari reviewer, dari author, maaf. Nah, supplementary file ini, kalau jurnal Agrotech itu dia isinya adalah hasil pengecekan validasi oleh author. Kalau reviewer merasa tidak perlu mengecek ininya, nggak apa-apa ya, ini bisa di skip. Sekarang kita download artikelnya dulu. Ya, silakan dibuka artikelnya. Ini adalah artikel dari author, draftnya. Nah, saat memberikan komentar untuk perbaikan, mohon untuk ini ya, ditulis ya Bapak atau Ibu, sehingga nanti autornya tuh nggak bingung dia mau ngoreksi apa, seperti itu ya. Kadang-kadang ada reviewer yang memberikan komen secara umum, sehingga autornya juga bingung ketika perbaikan. Misalnya nih, ini misalnya reviewer ingin memberikan komentar atau saran perbaikan misalnya di judul, maka di blok judulnya, kemudian blok dulu, kemudian klik new comment, lalu silakan diberikan komen. Misalnya mau dikasih komen perbaikan judulnya misalnya apa gitu, disarankan untuk merevisi judul apa gitu ya, misalnya ya. Terus sudah, silakan diklik ini tanda panah. Oke, itu sudah. Kemudian lanjut ke cek abstrak. Oh iya, di draft artikel dari author itu ketika akan dikirim ke reviewer, kami sudah hilangkan identitasnya ya. Karena di Agrotech itu sistem reviewnya itu double blind review, sehingga author dan reviewer tidak saling mengetahui siapa yang direview, siapa yang mereview. Sekarang kita cek abstrak. Nah, untuk saat mengecek abstrak, pastikan semua sistematika, semua bab-bab yang diisi itu
terangkum semua dalam abstrak, seperti tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, misalnya contohnya artikel yang ini ya, tujuannya mana? Nah, ini tujuannya, berarti ini dari sini ke sini pendahuluan ya. Sebenarnya abstrak tuh ini ya, pendahuluannya nggak usah terlalu banyak ya, maksudnya singkat-singkat saja. Walaupun tidak ada ininya, langsung ke tujuan juga nggak apa-apa. Cuman ini sepertinya terlalu panjang. Misalnya kita mau komen, klik kanan, new comment, mohon meringkas pendahuluan. Karena ini kan di abstrak ya, jadi kan harusnya yang sangat penting yang banyak isinya. Pendahuluan tidak usah terlalu banyak. Latar belakangnya maksudnya tidak usah terlalu banyak. Langsung ke tujuan juga nggak apa-apa ya. Pendahuluan itu tidak wajib, biar bisa langsung ke tujuan. Lalu metodenya. Ini metodenya sudah dijelaskan di sini. Kemudian hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, yang di sini yang kurang itu adalah kesimpulan di sini. Misalnya kita mau komen kesimpulannya belum ada, misalnya kita blok ini, klik kanan, komen, belum ada kesimpulan. Untuk di abstrak saran boleh dimasukkan, boleh tidak ya, opsional saja. Tapi yang wajib itu harus ada tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, untuk kata kunci itu kan yang digunakan yang kita gunakan nanti untuk men-searching referensi kita ya, referensi dari paper ini ya. Jadi kalau dia sudah ada di judul, harusnya jangan dimunculkan lagi. Misalnya sih sudah ada asitaba nih, ini mestinya asitabanya nggak perlu muncul lagi. Lalu serbuk instan, konsentrasi gula, oke lah karena judul nggak ada ya. Seperti itu ya. Kata kuncinya minimal 3, disusun secara alfabetik. Oh ya maaf, untuk reviewer mohon untuk tidak mengecek template ya. Cukup nanti yang ngecek sesuai dengan template itu nanti tugasnya editor. Jadi para reviewer mohon untuk mengecek isinya. Kayak tadi, apakah misalnya apakah masih kurang bagiannya, misalnya tadi di sini kurang kesimpulan misalnya. Judul apakah ada yang mau diperbaiki sesuai dengan isi ya. Kan kadang-kadang isinya apa, kadang-kadang judulnya tidak menunjukkan isi. Jadi nanti harus setelah membaca semua isinya, mohon nanti dicek sesuaiannya dengan judul. Oke. Misalnya nanti kalau juga mau komen di pendahuluan silahkan dicek. Di pendahuluan jangan lupa melihat state of the art-nya, lalu novelty-nya apa. Kalau novelty-nya belum kelihatan, maka disarankan untuk mempertegas novelty-nya ya. Metode, oke. Hasil pembahasan. Lalu simpulan. Nah, simpulan itu disarankan pakai ini ya, pakai paragraf, bukan pakai numbering. Oke. Kalau dianggap sudah selesai, misalnya Bapak dan Ibu selesai mereview semua sampai akhir, silakan di save as filenya. Misalnya mau dikasih nama revisi draft artikel Agrotek, ini misal ya, kita klik save. Setelah kita memberikan komentar atas papernya, sekarang kita lanjut ke tahap ketiga ya, mengisi formulir reviewer. Jadi formulir ini diisinya online di web. Ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu, itu pertanyaannya itu nanti hanya bisa jawab kalau Bapak dan Ibu sudah membaca draft dari autor. Misalnya apakah sudah siap atau tidak, dan seterusnya. Sehingga nanti di akhir, nanti reviewer berdasarkan isian yang di atas sebelumnya tadi itu, bisa memberikan rekomendasi apakah dia di accepted langsung
apakah perlu revisi minor, apakah perlu revisi mayor atau ditolak. Nah, jangan lupa di bagian bawah ini dijadikan alasan. Seperti itu ya. Lalu kalau diperhatikan di sini ada keterangan tentang referensi primer. Primer itu kan misalnya kan kayak buku, buku, jurnal, tesis, skripsi dan seterusnya. Lalu ada juga pertanyaan presentasi kemudian referensi. Nah, biasanya kalau kita di panduan agrotek itu kita sudah menyarankan reviewer, author untuk menggunakan rujukan 10 tahun terakhir itu minimal 80% dari total rujukan. Jadi mestinya sih sudah ini ya, yang atas ini ya penilaiannya. Oke. Lalu nanti klik save ya. Misalnya tadi sudah kita isi dulu ya, biar kelihatan ya. Sesuai. Sudah. Ya. Kurang misalnya. Ya. Oke. Ini misal ya. Ini saya sekedar mengisi, ini tidak sesuai ininya. Tadi kan belum lengkap ini ya, kesimpulannya belum ada. Apakah kesimpulannya belum terlalu menjaminkan? Kalau dia tabel dan gambarnya. Jadi di tab itu harus ada gambar, ada tabel. Gambar dan tabel itu minimal 2 ya, bisa gambarnya minimal 2, tabel 2, atau minimal 1 gambar, 1 tabel. Nah, diperhatikan apakah gambar dan tabel ini benar-benar dia bersifat informatif, artinya bisa menjelaskan ini ya datanya ya, kemudian bisa dijelaskan dengan baik. Seperti itu baru pilihannya apakah dia mendukung atau tidak mendukung paparan. Misalnya tidak nyambung nih tabel sama itunya, berarti kan tidak mendukung. Kalau dia tabel gambarnya mendukung, tinggal dipilih apakah dia informatif gambar tabelnya atau tidak. Kalau cukup informatif, klik yang atas. Kalau kurang, ini yang tengah ini. Kalau tidak mendukung dan tidak informatif, klik yang bawah. Kemudian jangan lupa misalnya kita mau, nah ini pilihannya kalau revisi submission ini dia artikel sudah bagus banget, tidak banyak kesalahan, hanya paling tipu-tipu, maka bisa pilih accepted submission. Jadi dia tidak perlu lagi diperbaiki ya, cukup editor memperbaiki. Yang kedua, revision required sama dengan revisi minor. Dia ada beberapa mungkin ada beberapa hal yang kurang gitu di isinya, mungkin perlu tambahan sedikit tapi dia tidak terlalu signifikan perbaikannya, maka revisi minor. Nah, revisi mayor atau submit for review ini kalau dia terlalu parah papernya tapi dia masih bisalah kita masih layaklah untuk publish. Misalnya ada metode yang kurang atau ada pembahasan yang belum ada hasil yang belum dibahas sama sekali sehingga dia butuh perbaikan yang banyak, maka klik yang ketiga ini. Nah, kalau merasa arti dari penilaian di atas formulir tadi yang tadinya scope tidak sesuai, terus gambar tabel kurang atau mungkin ada layak lah intinya paper ini publish, maka klik decline. Jangan lupa diberikan rekomendasi keterangan ya, apa misalnya kalau decline apa alasannya misalnya kan. Kalau dia tidak decline diterima, tolong di ini juga ada komen juga ya, misalnya mohon perbaiki sesuai komen di file. Ini misal ya, kita klik save. Oke, udah selesai 3 tahapan. Sekarang tahap keempat kita upload tadi file yang sudah kita review. Tadi download ya. Klik upload. Oke, udah terupload ini ya. Sekarang kita pilih rekomendasinya yang terakhir. Tadi kan resubmit ya, sesuai dengan form itu ya. Klik submit review to editor. Nah, yang Bapak Ibu perhatikan, tolong dipastikan semua tahapan itu sudah Bapak Ibu kerjakan ya, yang 5 tahapan tadi. Dari memulai menerima tugas, kemudian download artikelnya, berikan komentar, lalu berisi formulir review, upload yang sudah diberikan komentar, lalu klik rekomendasinya. Kalau Bapak dan Ibu belum mengklik rekomendasinya, maka di web dianggap belum selesai tugasnya. Seperti itu ya. Sekian.
hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.